Oke guys, jadi udah sekitar 1 bulan terakhir ini gue itu lagi cobain lightbar keluaran terbaru dari Rexus, yaitu Rexus Daxa Gleam Pro. Dan ini bukan pengalaman pertama gue juga pakai sebuah lightbar monitor, karena emang udah sekitar 2 tahunan lebih gue itu pengguna setianya lightbar Xiaomi, yang dimana mungkin sebagian dari kalian juga udah notice kalau di video-video gue sebelumnya gue sering banget pakai lightbar monitor buat nambah kesan estetik dan juga sebagai lighting tambahan buat semua video yang udah gue bikin di channel ini. Nah, terlepas dari penting dan gak pentingnya sebuah lightbar buat kebutuhan kalian sehari-hari, di sini gue cuma mau sedikit share aja pengalaman gue selama menggunakan sebuah lightbar monitor, karena emang di luaran sana banyak banget pro kontranya buat benda yang satu ini, seakan-akan kayak perdebatan antara kaum penganut bubur ayam diaduk dan bubur ayam yang gak diaduk. Nah, tapi sebelum gue bahas sampai ke poin itu nantinya, di sini buat kelengkapan dari si Daxa Gleam Pro-nya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin 1 unit lightbar monitornya, terus ada 1 kabel USB A to USB-C buat powernya, 1 unit holder buat masang lightbarnya ke monitor, 1 unit wireless controller, dan yang terakhir di sini kalian bakalan dapetin 1 buku petunjuk manual dan 1 kartu garansinya juga. Oke, kalau ngomongin soal unitnya, si Daxa Gleam Pro ini secara build menggunakan material dari aluminium dan juga zinc alloy, yang secara feels di tangan ini berasa solid dan juga premium, ditambah lagi dengan looksnya yang menggunakan finishing warna dark grey, ngebuat tampilan dari si Daxa Gleam Pro ini jadi kelihatan cakep banget. Oh iya, kalau secara penggunaannya si Daxa Gleam Pro ini ya udah simple banget. Kalian cuma perlu taruh dan jepit bagian holdernya tadi di atas monitor kalian dan tinggal cantolin aja si lightbar nanti menggunakan sistem magnet melalui 2 pin konektor yang ada di bagian tengah sini. Nah, kalau buat si holdernya tadi sebenarnya udah menggunakan soft material kayak semacam rubber yang secara fungsi buat ngasih bantalan empuk ke bagian monitor yang dijepit sama si holdernya tadi. Ya, secara mekanisme sebenarnya ini nggak ada yang salah sama sekali, karena selama penggunaan gua di 1 bulan terakhir buat di monitor LG yang bezel-less kayak begini, so far ini aman-aman aja dan nggak ada bagian yang terlalu neken berlebihan ke panel monitor gua ini. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke bagian controllernya. Nah, secara build controllernya ini berasa kokoh banget pas waktu gue pegang, menggunakan 2 baterai AAA buat urusan powernya, yang sayangnya di paket pembeliannya tadi kita nggak dapet buat si baterainya ini. Nah, terus di bagian bawahnya juga udah dilengkapin sama rubber fit supaya si controllernya ini nggak bakalan gampang kegeser pas waktu kalian taruh di meja kerja kalian nanti. Oh iya, buat urusan navigasinya asli ini keren banget ketimbang sama controller lightbar Xiaomi yang gue punya. Dimana di bagian atasnya sini dia itu pakai semacam sistem digital navigasi yang punya fungsi buat nunjukin semua status yang lagi kalian pakai di lightbarnya nanti. Nah, buat controllernya ini dia juga pakai sistem touch kayak gini. Jadi buat gonta-ganti mode yang mau kalian pakai, kalian tinggal touch aja atau tinggal tap di bagian atas dari controllernya ini. Oke, kalau buat spek si lightbar ini punya panjang kurang lebih ada di 45 cm. Dimana di bagian dalamnya ini udah terpasang lampu LED dengan 2 jenis cahaya, yaitu warna putih dan juga warna kuning. Nah, kalau buat di bagian controllernya tadi, di sini ada beberapa fungsi juga yang bisa kalian pilih. Yang pertama di sini ada tombol power buat matiin dan nyalain si lampunya nanti. Terus di sebelah kiri sini ada yang namanya auto dimming mode, dimana kalian bisa pilih 3 mode pencahayaan yang udah disediain sama Rexus. Contohnya di sini ada yang namanya precision mode, jadi warna yang dihasilin bakalan putih agak sedikit kekuningan. Terus selanjutnya ada reading mode yang punya komposisi warna kuning yang lebih dominan ketimbang warna putihnya tadi. Dan sedangkan buat yang relaxation mode, warna yang dihasilin full warna kuning yang ngebuat ambience meja kerja kalian bakalan jadi kelihatan warm. Nah, lanjut ke bagian sisi kanannya, di sini ada temperature and brightness button yang punya fungsi buat nentuin warna cahaya yang bakalan dihasilin dari si lightbarnya nanti. Nah, jadi kalau seandainya kalian puter rotary frame-nya ini ke arah kiri, dia bakalan ngasilin cahaya yang lebih kekuningan atau warm. Terus kalau ke bagian tengah atau intensitas 50% ada di cool warm atau putih kekuningan. Sedangkan kalau kalian mentokin ke arah kanan, artinya cahaya yang dihasilin bakalan full berwarna putih. Oke, kalau ngebahas soal penting dan gak pentingnya lightbar di sebuah monitor, udah jelas hal itu bakalan balik lagi ke preferensi usernya masing-masing.
Karena mungkin bakalan ada sebagian orang yang bilang penting dan kebantu dengan penggunaan like barnya tadi. Dan pasti ada juga yang bakalan jawab si like bar itu nggak penting sama sekali. Ya semua jawaban barusan tadi sebenarnya nggak ada yang salah kalau semuanya mengacu ke kebutuhan usernya masing-masing. Dan pastinya benda ini juga bukan jadi satu hal yang wajib ada buat di semua setup kalian nanti. Nah kalau buat skenario gue pribadi, penggunaan like bar ini cukup membantu khususnya buat hal-hal yang tergolong spesifik. Misalkan gue lagi butuh tambahan cahaya pas waktu bikin video supaya looks dari video gue itu kelihatan warm. Terus misalkan lagi bongkar-bongkar keyboard dan butuh tambahan cahaya di meja. Dan yang paling ngebantu banget sebenarnya pas waktu gue pakai kerja malam-malam, karena emang kebetulan gue itu juga punya setup buat kerja di kamar. Jadi misalkan ada kerjaan yang harus gue bawa ke rumah dan gue butuh nyalain PC buat nyelesain kerjaan gue tersebut, biasanya gue bakalan pakai si like bar ini buat sumber cahaya utama gue. Karena kalau misalkan gue nyalain lampu yang ada di kamar gue nanti, udah pasti anak sama bini gue itu gak akan bisa tidur. Nah kalau seandainya dipakai buat ngedit, sebenarnya ini nggak ada masalah sama sekali, terutama buat penggunaan gue pribadi. Karena emang cahayanya ini cuma nembak ke bawah dan nggak mantulin cahayanya ke monitor. Jadi gue ngerasa nggak ada perubahan yang signifikan dari warna monitor gue ini. Dan dari semua skenario penggunaan gue yang udah gue share barusan tadi, si like bar ini cukup ngebantu buat kebutuhan gue sehari-hari. Jadi kalau ditanya penting dan gak penting, butuh dan gak butuh, ya balik lagi sama ke kebutuhan kalian masing-masing. Oke, buat harganya sendiri si Glim Pro ini dibanderol sekitar 1 jutaan. Dan mungkin buat kalian yang pengen samaan kayak gua pakai like bar dari Rexus yang satu ini, seperti biasa semua link produk officialnya Rexus udah gua cantumin di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segitu aja pembahasan singkat gua soal si Daxa Glim Pro ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.